Orang tua saya aja lulusan SD, anak 7 di PHK, buka bensin eceran di bawah pohon asem. Bisa membiayai anak-anaknya dengan sengsara. Saya pikir Canon yang biasa-biasa itu kan membutuhkan orang yang sudah pinter. Saya tidak pinter. Dan akhirnya servis gitu, servis segala macam saya tidak bisa. Dan saya tidak tahu orang nggak tahu saya Gunawan itu fotokopinya bagus apa tidak tahu. Kalau kita kalah modal, kalah pengalaman, tidak ada lagi jalan menang otot. Hati-hati, ternyata jantung itu 50% tidak ada gejala. Makanya banyak teman-teman bersepeda jamrut jatuh, itu salah. Karena tidak kontrol. Olahragawan, senang olahraga apapun, tidak ada jaminan tidak kena jantung. Orang tua itu, maaf ya Pak ya, pasti sakit. Kalau sudah sakit, pasti tidak sembuh. Ini penyakit tua loh Pak. Ketemu satpam. Ngomong-ngomong sama satpam, Pak, kalau pensiun itu bikin Pak, studio. Nah kayak gini, saya dengan cara begitu. Enak Pak loh, aku itu tidak ngerti. Oh, gampang Pak, tak urui Pak. Jadi YouTuber Pak. Itu satpam komplek ya Pak? Satpam komplek. Beli jajan Lopez. Di pinggir jalan itu loh Pak. Saya lihat Pak Lopez kok ngadep HP ini apa? Live TikTok Pak loh. Aku Lopez saja live TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan admin kantor. Jumpa lagi kita di penghujung tahun 2025 dan dalam beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun 2026. Mungkin pada waktu ini tayang di channel-channel kita bisa jadi di awal-awal tahun. Jadi biasanya kalau kita di awal tahun penuh dengan semangat untuk memulai tahun baru dan ada resolusi yang akan kita ingin raih gitu ya. Dan di 2005 kita patut bersyukur kita sudah sukses melampauinya gitu ya. Dan tidak banyak orang yang bisa melampaui 2025, tidak banyak perusahaan yang juga bisa bertahan. Jadi kalau rekan-rekan semuanya masih bisa bertahan sampai saat ini, itu sebuah kesuksesan. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, bapak sekaligus guru saya gitu ya, yang dulu mampu membuat saya mau beli PS ya, PlayStation batal gara-gara Pak Gunawan ini ngajakin saya beli sepeda waktu itu. Akhirnya dari yang semula saya nggak sedang olahraga, nggak sedang sepedahan, jadi ikut bersepedahan sama beliau. Dan pencapaian terjauh saya waktu sepedaan itu selain keliling Bali juga sampai Jakarta Surabaya ya Pak. Betul. Ya itu Jakarta Surabaya. Itu luar biasa. Dan seorang Gunawan ini usia sudah berapa Pak Gun? Sekarang 77 tahun. Waktu bersepeda itu usia 65 itu. Waktu bersepeda ke Jakarta Surabaya sama Jakarta Surabaya 65. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dan itu digowes loh ya, bukan di towing. Ya, itu digowes. Itu kurang lebih berapa hari? 6 hari ya Pak Gunawan? Oh enggak. Lebih Pak. Yang pertama itu ya? 8 hari. 8 hari, tapi kan ada berhentinya. Yang berhenti. Gowes fullnya kan 6 harian ya? 6 hari ya. Jadi 2 harinya istirahat. Rata-rata setiap hari 100 kilo. Rata-rata setiap hari 100 kilo pada usia 65. Dan kali ini kita akan belajar banyak bagaimana manusia itu bisa berumur panjang. Ya, tetapi kita bicara pada konsep bisnis, ya, bagaimana perusahaan itu bisa berumur panjang. Tentunya supaya kita bisa berumur panjang, kita harus belajar dari banyak hal, ya, belajar dari kegagalan-kegagalan, kesulitan-kesulitan, dan yang terpenting dari semua itu adalah bagaimana kita bisa menjaga semangat kita dengan naik turunnya kondisi, situasi, kesehatan, mental, ekonomi dan lain sebagainya. Dan sepertinya saya kedatangan tamu yang tepat yang sudah banyak tidak hanya
asam garam saja, tapi ada cabai, ada asam, ada macam-macam. Kita akan belajar banyak kali ini ya. Dan mungkin Pak Gunawan bisa memperkenalkan diri dulu, Pak Gun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Gunawan. Kalau panggilan anak-anak Odem, itu panggilan keluarga. Jadi di link TikTok saya itu, saya main TikTok sekarang. Istimewa. Nanti kita bahas. Ya, itu Odem Gunawan. Saya lulusan ITS dari Fakultas Teknik Mesin. Ya, karena saya dilahirkan dari kategori orang yang prihatin lah, Pak. Nah, kalau gitu, prihatin sekali. Jadi saya memang nawa itu untuk sekolah itu mau merubah nasib. Nah, jadi tujuannya sekolah udah terang-terangan aja cari duit. Nah, itu merubah nasib karena dari nasib yang tidak baik menjadi lebih baik yang saya gitu. Sehingga saya milih jurusan pun ya mana yang paling cepat. Nah, jangan enggak usah teori-teori. Sebetulnya saya sih kepingin geologi ya, pertambangan di ITB. Tapi nggak mampu dari segi biaya ekonominya dan segala macam kos-kosan. Akhirnya pilih ITS. Akhirnya lulus, saya terus bekerja saja mana yang terima di BUMN. Pertama saya di BBI. Oh, pernah ya, Pak? Ya, di BBI. BBI ya, okay. Nah, di BBI Poma Bisma Indra itu terima kasih teman-teman yang Poma Bisma Indra, saya diterima di situ. Tapi karena ya maklum, Pak, di pemerintahan kan ya gajinya terbatas, tidak sebesar-besar. Saya merasa kurang. Akhirnya saya mencari gaji yang lebih besar. Memang motivasinya cari duit. Pindah ke konsultan. Ingat saya waktu itu, saya di BBI tahun 76 gajinya 70.000 per bulan. Terus pindah di konsultan di Surabaya. Itu gajinya 350. Wah, seneng, Pak. Naik 5 kali. Akhirnya saya tahu 350 kurang apa? Perusahaannya menurut saya anak perusahaan yang menurut saya keraguan saya kestabilan. Oke. Ya. Akhirnya saya terus mulai cerita, enggak apa-apa ya, Pak ya? Iya. Nah, terus akhirnya saya cari induk perusahaannya. Oke. Daripada di anak perusahaan, saya pindah ke induk perusahaan. Oke. Di induk perusahaannya saya tidak diterima karena itu anak perusahaan, tidak boleh di-hijack kali ini. Oh. Akhirnya saya pilih kesaingannya. Oke, istimewa. Ya. Ya, induk perusahaannya waktu itu adalah PDFCI, Upindo. Saya pindah ke cari PDFCI. Setelah masuk di PDFCI, saya ditelepon oleh Upindo. Ya. Pak, boleh ke sini, Pak? Waduh, saya sudah di situ. Itu, Pak, gajinya 350 di Jakarta tetap 350. Oke. Saya terima. Kenapa? Ada prospek. Istimewa. Ada prospek. Perusahaan asing. Ada prospek berkembang lebih Perkembangan besar. ada. Kalau di ini anak perusahaan, Pak, kecil. Iya. Long karyawannya cuma direksi, saya 3 orang aja. Ya, oke. Gitu. Dan keyakinan saya apakah masih hidup apa enggak itu agak meragukan. Oke. Akhirnya saya pindah di FDSI. PDFCI. Wah, di situ lumayan lah, Pak. Oke. Artinya termasuk ya jabatan sih asisten manajer lah. Oke. Tapi peran saya waktu itu kalau dari segi salary ya mungkin saya termasuk nomor 10 lah dari atas direktur gitu. Nah, tapi ya gitu lagi, Pak. Akhirnya setelah berjalannya waktu, selama saya termasuk karyawan yang berprestasi lah, Pak. Oke. Ya, bonus saya paling tinggi. Oh, itu. Nah, tapi ganti direksi, berubah situasi, termasuk yang lama-lama ini dianggap nggak nututi apa katanya dia. Ya memang betul. Waktu itu kan antara transisi dari main kalkulator Ke digital. menjadi ke digital. Wah, komputer. itu bingung, Pak. Ya. Nah, saya memang mungkin pinter sekolahnya ya.
semuanya pinter. Saya kelemahannya di bahasa Inggris itu perusahaan asing, Pak. Oke. Saya mulai bisa bahasa Inggris jadi situ. Oke, siap. Dulu itu nulis tanggal lahir segala macam itu aja susah. Nah, akhirnya di situ ternyata ganti direksi, kita diminta desain. Nah, oke. Saya berpikir begini. Ini penting ini. Waktu kita di-resign oleh perusahaan, saya beberapa teman kan tidak ada bersalah. Kita bersalah kan dengan mau protes. Saya dengan teman saya pimpinan satu itu Pak Sugron tidak protes. Oke. Apa? Kenapa tidak protes? Satu, kalau kita ini disuruh mundur kan berarti sudah disenangi. Ya. Katakanlah kita tidak punya salah apa-apa. Terus kita pakai pengecaran untuk akhirnya tidak boleh dipecat. Namanya orang tidak disenangi ya tidak akan dapat job. Oke. Apa enaknya terus dibayar gaji buta duduk di meja pojok itu. Ya. Saya pikir saya tidak maksakan diri. Oke. Jadi ini teman-teman kalau di PHK ini kiat-kiat saya nih Pak ya. Ya. Nah, kalau di PHK jangan panik. Berarti kita memang sudah tidak dibutuhkan di situ. Tidak mesti harus bersalah. Ya, kalau memang Anda merasa hebat, gitu ya, merasa hebat, coba cari gaji yang lain lebih besar. Oke. Nah, baru Anda boleh ngomong saya tidak puas di perusahaan ini. Kalau sampean tidak bisa cari perusahaan di luar, ya berarti Anda sudah bagus di situ. Oke. Nah, saya dipecat. Nah, karena saya sudah setengah tua, wah memang nggak bisa lagi Pak. Akhirnya saya putusin berwira swasta. Oke. Nah, wira swasta itu yang modal konsep pemikiran saya itu yang menjadi saya berani nekat itu dari orang tua saya. Oke. Nah, orang tua saya aja lulusan SD, anak 7 di PHK, buka bensin eceran di bawah pohon asem, bisa membiayai anak-anaknya dengan sengsara. Nah, saya ini insinyur, terus saya mau bikin fotokopi Pak. Oke. Di toko, masa kalah sama orang tua saya? Nah, itu yang membuat saya fight. Nah, terus memang saya tidak punya pengetahuan bisnis ya. Ya memang ada jiwa bisnis dari orang tua ada. Akhirnya gampang aja saya modalnya itu untuk memulai fotokopi itu. Satu, saya merasa dengan orang-orang yang sudah terdahulu, terutama dari teman-teman yang Tionghoa itu kan sudah berpengalaman, modalnya kuat. Nah saya tidak modal terbatas pas, pengalaman tidak ada, nama tidak ada. Waktu itu pilihan Pak, buka fotokopi yang biasa-biasa, merek-merek yang umum Canon itu atau Xerox. Saya pikir Canon yang biasa-biasa itu kan membutuhkan orang yang sudah pinter. Saya tidak pinter. Dan akhirnya servis itu Pak. Servis segala macam saya tidak bisa. Dan saya tidak tahu orang nggak tahu saya Gunawan itu fotokopinya bagus apa tidak tahu. Akhirnya saya tiru teman-teman Tionghoa aja Pak. Tionghoa kok banyak milih di Xerox. Udah saya pilih Xerox aja. Itu caranya gitu aja, niru aja. Meskipun lebih mahal ya Pak. Lebih mahal. Saya pikir dia ada servis segala macam. Nah itu kelemahan saya udah tutup. Terus nama sudah punya nama. Nah, betul. Nah berarti saya start pertama sudah punya nama. Pengalaman sudah di cover Xerox. Nah, tidak masalah. Tinggal modalnya aja ya beli sadarnya. Nah terus sekarang saya berpikir bagaimana ngalahkan dengan teman-teman yang sudah pengalaman Tionghoa itu. Waktu yang terkenal itu Superstar, Xerox 70, Ramayana. Nah, saya berpikir ya ini aja lah, saya dapat ilmu dari orang tua saya. Kalau kita kalah modal, kalah pengalaman, tidak ada lagi catatan. Menang otot. Nah, menang ototnya di mana? Ya, waktu itu orang-orang rata-rata buka jam 8. Saya buka jam 7. Nah, saya buka dulu. Terus waktu itu tutup, orang-orang waktu itu jam 5 sudah tutup. Saya tutup jam 9. Jadi
buka duluan, tutup terakhir. Nah itu pesan dari ibu saya. Ojo turu tangi awan-awan. Rezekinya bisa kere-kere petik liane. Jadi kamu harus paling pagi. Oke. Dan tutup rendah. Itu alhamdulillah berhasil Pak. Itu berapa orang Pak karyawan waktu itu Pak? Waktu itu 3 orang. 3 orang. Wah sak buta Pak. Nggak ngerti fotokopi. Akhirnya saya ambil yang namanya Putu itu. itu orang yang pintar fotokopi. Waduh. Dimaki-maki konsumen nyala fotokopi. Waduh udah saya alami itu Pak. Oke, setelah itu sukses, sampai punya, termasuk mungkin ya di Surabaya itu Cido itu termasuk mungkin 5 besar lah. 5 besar ya. Okay. Terus dan yang cukup lama ya Pak ya? Ya cukup lama dan sampai terpilih dari Serok itu termasuk konsumen yang dikirim ke luar negeri Pak hadiahnya itu. Ya. Oke. Setelah di Cido, Pak Gunawan, sekarang masih mengelola itu apa enggak? Oh enggak Pak, jadi gini, saya memang sudah berpikir di hari tua, saya bisa begini sukses waktu itu ya di perusahaan asing, karena saya dididik oleh orang tua dengan prihatin, penuh keprihatinan. Saya melihat waktu saya di Jakarta itu saya sukses beli mobil merek apa aja bisa. Saya kok melihat anak-anakku kok enggak kayak saya. Terus saya berdoa, ya Allah, berilah kesempatan aku itu memberi contoh anak-anakku bagaimana menjadi pejuang, fight sebenarnya. Akhirnya saya selamat di PHK itu karena ada dari orang tua pejuang tidak pernah menyerah. Jadi rezeki itu tidak mesti harus di perusahaan itu. Rezeki itu banyak. Katanya percaya rezeki itu banyak. Kenapa kita takut di PHK? Oke. Nah, itu. Berarti sekarang udah gak diserahkan ke anak-anak. Dan sengaja saya mandiri sendiri di desa. Sekarang usaha apa Pak Gun? Usaha ternak burung cecak rowo. Oh istimewa. Tadi gini, kenapa pilih cecak rowo? Kok enggak pilih kambing, pilih sapi? Pengalaman di mesin. Kemudian masuk ke engineering. Engineering dulu betul. Di engineering, masuk ke bank di financial business, bisnis keuangan. Kemudian sebelum itu kalau nggak salah pernah buka pom bensin Pak Gun. Habis fotokopi berhasil. Ya. Saya Pak SPBU ya. SPBU. Jadi konsepnya begini Pak. Saya punya rumah waktu itu senilai 1 miliar. Oke. Saya rumah ini 1 miliar. Kok menurut saya tidak produktif. Rumah itu lagi. Ya. Nah, seandainya tak jadikan pompa bensin, waktu itu kontraknya 12 juta senilai rumah itu ya. Pompa bensin tak hitung hasilnya 12 juta tiap bulan. Oke. Daripada jadikan rumah, tak ada pompa bensin kan saya dapat 12 juta. Tapi nggak punya rumah Pak? Nggak punya rumah, kontrak 12 juta. Hasil cukup ngambil SPBU 1 bulan. Nah itu keberanian saya Pak. Ya. Nah itu. Nggak banyak Pak orang seperti itu. Waktu saya jual rumah geger Pak. Ya. Mertua orang sudah ingin punya rumah. Nyecil. Nah, tapi saya berpikir terus gini, ya katanya harta itu amanah. Amanah itu kalau rumah itu ya amanah, tidak salah. Tapi kan saya nikmati sendiri. Ya. Tapi kalau saya jadikan pompa bensin kan lebih amanah. Yang nikmati banyak karyawan. Manfaatnya lebih besar. Saya berpikirnya begitu itu. Oke. Ya. Itu terus kemudian sekarang udah di masih atau? Oh enggak saya jual Pak. Saya enggak kuat. Bisnis itu terlalu bagi saya di hari pensiunan itu keras lah Pak gitu. Ya, okay. Ngontrol karyawan supaya enggak mencuri. Jadi saya kepingin di hari tua itu nyambut gawe. Sekalipun mungkin tidak menjadi kaya. Oke. Tapi cukuplah untuk saya dan saya tidak terlalu berinteraksi dengan karyawan, geger-gegeran lagi. Maturkannya, saya bisa kerjakan sendirilah gitu. Oke, ya mengurangi tekanan-tekanan lah gitu ya Pak. Itu. Ya, 77 tahun itu juga bukan waktu yang pendek untuk hidup ya Pak. Oh ya, alhamdulillah Pak. Banyak
saudara-saudara kita, teman-teman kita yang bahkan usia 50, 60 itu udah loyo gitu betul, ya Pak. Pak. Ini bagus, menarik sekali Pak. Saya itu dilahirkan dari keluarga yang tidak bagus. Maksudnya? Umurnya itu pendek. Oh gitu. Oh. Ibu saya itu 45, saya itu 50. Oh. Kalau diambil rata-rata dari ibu maupun bapak itu 60-an Pak. Oke. Umur 55 sudah seok kan. Terseok-seok itu memang turunan. Oke. Penyakitnya ada Pak. Diabetes dan mesti jantung. Oke. Nah, karena itu saya dapat pesan, ini orang tua yang lain. Wesley, besok lek kowe enak aja macam-macam kayak bapak. Mbiyen sate petang puluh tak entekno. Kamu makan, ya makan tapi secukupnya. Cukup sana. Jangan seperti ini. Akhirnya, wah. Dilalah saya itu punya ipar sakit jantung, Pak. Oke. Dari situ saya pengetahuan jantung banyak. Oke. Sering ngeter-ngeter ke dokter saya banyak. Wah, ini hati-hati. Ternyata jantung itu 50% tidak ada gejala. Makanya banyak teman-teman bersepeda jamrut jatuh. Nah itu salah. Karena tidak kontrol. Olahragawan senang olahraga apapun tidak ada jaminan tidak kena jantung. Tidak ada jaminan. Jadi jaminan kena jantung itu ya harus kontrol. Jadi kita setiap ke Surabaya, Jakarta, kan kontrol dulu. Dulu kita. Ya, jantungnya dilihat. Dapat sponsor gratis waktu itu. Ya, layak enggak kita Jakarta. Ya. Jadi enggak main kuat-kuatan. Ya. Begitu dokter menyatakan layak, ya kita berangkat. Nah, saya itu karena usia 35, Pak. Karena turunan jantung. Saya periksa, Pak. Saya kontrol yang 35. Sudah ada indikasi jantung. Oke. Nah, makanya saya usia 35. Ya. Itu. Ya. Oke. Semua orang pasti berharap umur panjang yang sehat, bisa menikmatin gitu ya. Dan setiap pebisnis itu juga pasti pengen usahanya itu berumur panjang gitu ya, Pak Gun. Betul. Bisa nurun lah. Bisa menurun atau bisa dilanjutkan oleh siapapun juga di sana. Cuman kita semua tahu bahwa nggak gampang gitu ya Pak Gun. Untuk mempertahankan sesuatu. Betul. Mungkin kita bisa nguber, bisa meraihnya, tapi begitu kita dapat, kita menjaganya untuk bertahan dan berkembang itu juga hal yang nggak mudah. Bertahan itu lebih sulit, Pak. Lebih sulit, oke. Lebih baik berjuang itu. Kenapa Pak Gun bertahan kok lebih sulit, Pak? Ya, karena gini, Pak. Kalau berjuang itu kan kita dipaksa berkreatif. Ya. Mencoba ini. Ya. Karena masih ada impian yang belum diraih. Harapan yang belum ya. Nah, kalau sudah itu kadang-kadang yang pilih rusak itu puas, Pak. Oke. Nah, puas itu yang kelemahan dari orang kita maklum ya. Ya. Itu puas. Oke, begitu kita bisa meraihnya, kita sudah puas, sudah berhenti berjuang lagi gitu. Nah, itu juga ada. Oke. Ada juga itu. Terus memang kadang-kadang kekurangan ide baru. Oke. Ide inovasi. Inovasi jadi itu tetap aja gitu. Dan ini saya sejak dulu begini sukses ya sekarang inilah itu kesalahan orang tua. Ya. Itu kesalahan orang tua yang diturunkan ke anak harus kayak gini. Padahal zaman udah berubah. Ya. Lingkungan di luar kita berubah, gitu, Pak. Customer berubah. Nah, ya betul. Semua orang berubah. Kita masih bertahan dengan cara yang itu. Lama. Tapi berharap hasil yang berbeda. Lebih nggak bisa gitu ya. Atau mungkin si orang tua ini sudah tidak tahu memang caranya harus begitu. Ketinggalan. Oke. Nah itu mesti generasi muda yang harus bisa ngelanjutin itu. Siap. Oke, yang saya tangkap barusan ya, salah satu resep kalau kita mau bertahan lama, kita harus bisa berubah. Berarti gitu ya? Berubah. Jadi ini ada yang ngasih tahu, bukan perusahaan besar, bukan perusahaan kuat yang bisa bertahan hidup. Siapa yang berubah? Oke. Justru makin besar, makin kuat itu sulit untuk berubah. Ya. Yang kecil itu cepat berubah, Pak. Ya. Karena gerbongnya udah cukup besar, jadi tidak selincah manuvernya kalau perusahaan kecil. Dan mungkin salah satu resep dari Pak Gunawan bisa usia 77 tahun masih
jalan 5 kilo menanjak masih bersepeda. Itu Betul. mungkin Pak Gun terus berubah mulai dari usaha ini usaha itu terus itu ya Pak, jadi dinamis, otak itu terus dirangsang untuk dirangsang terus, Pak. gitu ya. Ya. Oke. Selain itu apa lagi Pak Gun? Jadi- Satu poin utama selain kita supaya bisa bertahan gitu ya Jadi Pak. gini, Pak. Heeh. Apa ya? Saya sadar orang tua itu, maaf ya Pak ya, pasti sakit. Ya. Kalau sudah sakit pasti tidak sembuh. Ini penyakit tua loh, Pak. Ya. Apa itu? Diabetes, tekan darah tinggi, jantung itu pasti. Karena saya sadar dan itu pasti. Ya. Oke. Saya- Ya, gini mungkin Pak, semuanya ada di tangannya di atas gitu ya Pak. Kalau memang Gusti Allah Tuhan menakdirkan bisa sembuh, banyak cerita juga ya yang didiagnose sudah nggak mungkin bisa sembuh, diagnose sudah kritis, bahkan mungkin Pak Gun pernah dengar cerita anak saya sendiri gitu ya Pak yang Ya, sempat di ICU 17 hari itu pasti tidak sembuh gitu Pak. Tapi Gusti Allah beda, punya cara sendiri untuk bisa menyembuhkan. Ya. Jadi mungkin mohon maaf sedikit Ya. saya luruskan Berbeda, gitu ya Pak Gun. Bukan kita nggak bisa memastikan, tetapi mungkin dari pengalamannya Pak Gun yang sudah usia 77 tahun dan teman-temannya sebagian besar memang namanya organ tubuh kayak mobil, Menurun motor sudah, ya Pak. semua Ya. menurun, ordernya banyak yang soak ya, kemungkinan besar sakit itu pasti jauh lebih besar gitu ya Pak Ya. Gun. Dan kalau sakit misalkan sudah jantung untuk kembali normal seperti anak muda itu sudah nggak mungkin, Jadi sudah gini, susah gitu saya ya. pernah Pak komplain sama dokter, dok, saya ini sudah sepedaan Jakarta Surabaya loh. 4 kali loh Pak, selain dengan Pak Ferdi itu, saya udah balik tiap tahun. Kok masih kena jantung? Nah itu sudah usia Pak Gun. Ya. Terus dan faktor turunan ya benar. Untung Pak Gun olahragawan. 35 itu sumbatan itu baru dipasang ring umur 67 Pak. Berapa tahun itu? 32 tahun. 32 tahun. Itu karena olahraga. Itu pun tersumbat 1. Coba kalau enggak olahraga, lebih banyak lagi. Dokter. Oke. Perusahaan pasti juga akan menghadapi sakit gitu ya Pak Gun, Betul, seperti ya. manusia. Ya. Semakin tua perusahaan, semakin besar perusahaan, juga ujian dalam tanda kutip sakitnya juga akan semakin besar. Ya. Gitu ya Pak Gun? Ya. Ya sama seperti manusia. Dan hampir tidak mungkin kita tidak menghadapi rasa sakit itu di perusahaan gitu ya Pak Gun ya. Entah itu dengan karyawan, entah itu dengan customer, dengan hukum, dengan pajak atau apapun. Kita selalu ada apa namanya hambatan-hambatan ya yang saya sebut dalam tanda kutip tadi adalah sakit-sakit tadi ya Pak Gun. Dan itu kita tidak tahu Pak. Yang pemiliknya ini saya ini. Ya, Jadi yang tahu itu orang lain. Makanya saya salah satu kan ngajak Pak Ferdi. Ya. Tolong Pak Ferdi, perusahaan saya ini ya, oke. dikoreksi. Siap. Ya. Oke, jadi pelajaran yang kedua, ya jangan berharap kita membangun sebuah bisnis, mempertahankan sebuah bisnis, bahkan mengembangkan sebuah bisnis itu tidak ada tantangan, tidak ada rasa sakit di dalamnya. Dan rasa sakit itu kita tidak pernah tahu datangnya dari mana. Betul. Lah, caranya bagaimana Pak Gun supaya bisa bertahan dari rasa sakit itu Pak Gun? Sama seperti Pak Gun kan sekarang kan sudah sepuh ya, sudah mulai tua. Pak Gun tadi bilang pasti ketemu sakit itu ya Pak Gun. Supaya bisa bertahan Pak Gun. Buka wawasan Pak. Oke, buka wawasan maksudnya? Buka wawasan. Kita harus jangan fanatis, egois dengan cara-cara kita. Oke. Nah, kita cara ya wawasan ya kita tanya pada ahlinya, termasuk jenengan dulu sana pakai itu. Ya. Nah, kita tanya. Kalau saya kita tanya ke dokter Pak. Ya. Kalau orang tua itu jangan lari dari dokter lah. Ini contohnya kalau sakit ya, sesakit apapun Pak, separah apapun. Kalau saya lihat jenengan patuh dokter, sesuai dokter dan berusaha, tidak terlalu parah Pak. Oke. Yang biasanya yang parah itu tambeng Pak. Oke. Nggak nurut gitu. Nggak Pak. nurut itu Pak. Ya, saenak dewe. Saenak dewe Saenak lah sendiri itu Pak. ya. Itu. Oke. Bagus sekali. Jadi saya coba simpulkan
Jadi setiap perusahaan, setiap usaha, entah itu UMKM, menengah atau ke atas, pasti pernah sakit. Dan sakitnya macam-macam. Ada yang komplikasi, ada yang enggak gitu ya Pak Gun. Dan langkah pertama pada waktu kita ketemu masalah, hambatan atau apapun itu, jangan egois gitu ya. Jangan egois. Jangan merasa cara tersendiri paling benar ya. Jangan dablek. Terus caranya salah tapi terus dilakoni gitu ya Pak Gun. Dan solusinya bagaimana? Bertanyalah pada ahlinya. Betul. Saya ini Pak, kan gaptek Pak. Ya. Nah ini secara saya ngalami problem sama Pak. Nah, nggak laku Pak. Musim hari-hari ini kan ekonomi relatif menurun. Dan menurun. Dan orang-orang tata rawa itu bukan kebutuhan utama. Ya, tersier lah, hiburan lah ya Pak. Sampai saya dulu mengandalkan, saya punya customer sampai 300. Taruh itu Pak, seluruh Indonesia loh Pak. Tak bina-bina ya enggak beli-beli lagi ternyata. Wah ini saya sadar. Bukan repeat order gitu ya Pak. Bukan repeat order. Nah, ini contohnya. Waduh, saya harus pakai medsos. Apa medsos? Saya enggak ngerti medsos. Saya tanya Pak, artinya inilah mungkin Allah ya yang nuntun ya. Saya bersepedaan berjalan di komplek itu, tetap bersepeda Pak. Ketemu satpam, ngomong-ngomong sama satpam, Pak pensiun Pak, ya saya pensiun ya gini-gini, Pak pensiun itu bikin Pak studio, nah kayak gini, saya disarankan cara begitu, enak Pak loh, aku itu udah ngerti, oh gampang Pak, tak urui Pak, jadi YouTuber Pak. Itu satpam komplek ya Pak, satpam komplek, saya tak urut, saya ini ada studionya Pak. Loh, gimana teman? Saya tuh bikin lagu Pak. Saya bisa bikin lagu. Wah, menarik juga ini. Ilmu baru bagi saya ini. Nah, jadi bikin lagu saya kirim ke luar negeri Pak. Waduh, luar biasa. Dia merekam suara jangkrik, kemudian dikombinasi dengan air hujan, hujan segala macam. Wah, itu banyak Pak Isa. Ya apa, saya belajar saya Pak. Bikin TikTok, ngedit dan sepeda-sepeda bikin ngedit dulu. Waduh, ngedit. Akhirnya saya bikin konten Pak. Ya dari Pak Satpam itu. Itu. Saya tanya sama anak-anak, ya mungkin anak-anak tahu bapaknya nggak nututi mungkin. Nggak ada kan tadi Pak. Akhirnya saya nggak sabar kan dari. Nggak sabar ngasih tahu. Oh memang betul Pak. Jadi orang nggak ngerti Pak. Saya tanya bolak-balik. Sampai ke rumahnya saya ke Satpam itu Pak. Istimewa. Tak semuanya. Dan saya supaya tidak terlalu ganggu ya. Ke rumahnya Pak. Jam berapa sampai dinas. Akhirnya bisa Pak. Bikin konten Pak. Alhamdulillah follower saya lumayan Pak. Sekarang ini sudah 1.200. Oh istimewa. Berapa lama itu Pak? Kira-kira belum setahun. Belum setahun. Nah, terus konten saya itu ada yang sampai yang melihat tidak tahu itu. Rata-rata sekarang ini paling yang melihat itu 1.000-an Pak. Ada yang 50.000. Jadi saya lihat view-nya ya. Yang melihat katanya itu. Terus saya ini hal yang baru bagi saya. Nah, terus saya ada kenaikan Pak. Ada pada orang beli. Tapi akhirnya saya lihat kok tidak kok mungkin ekonomi makin susah ya mungkin ya. Kok menurun lagi. Ada yang nyaranin bikin live TikTok. Nah ini ya juga betulan. Saya beli jajan Lopez di pinggir jalan itu loh Pak. Saya lihat Bagus Lopez kok ngadep HP ini apa ini? Live TikTok Pak. Loh Bagus Lopez saja live TikTok. Wah, ini tamparan ini Pak Gun. Bagi yang muda-muda, bagi perusahaan-perusahaan yang kecil, menengah, atau bahkan atas, Bagus Lopez saja memanfaatkan sosial media gitu. Betul, ya Pak Gun. Satpam aja bikin konten loh. Gitu. Dan ngirim ke luar negeri loh Pak, bikin lagu-lagu. Wah luar biasa. Dan seorang Gunawan yang usia 77 tahun, nggak ngerti apa-apa, belajar bikin konten sosial media. Channel digital istimewa. Oke. Nah, terus belajar sama Pak Lopez Pak. Di situ saya ya
Ibu-ibu itu diguyu-guyu Pak. Ibu-ibu itu pintar-pintar mak-mak itu. Ya, ya, yang belia. Iya beliau. Pak tanya anaknya apa Pak? Wah anakku udah gelem ngandani aku. Mungkin dia tidak tahu apa bodoh mungkin. Tanya Pak akhirnya. Saya waktu itu nyoba live. Kok ada invite. Gimana nolaknya? Wah itu bingung Pak ngoperasin. Ya akhirnya bisa alhamdulillah Pak. Live ngangkat lagi penjualannya saya Pak. Jadi memang benar-benar berdampak ya Pak. Nah, berdampak. Jadi gini Pak. Mengelola channel digital itu ya Pak. Saya disarankan oleh Satpam menyarankan Pak Gun kalau bikin konten jangan pakai yang usaha Pak Gun itu yang ditulis atau pakai pinjam nama Pak Gun nulis terus yang ngomong orang lain. Pak Gunawan sendiri aja ngomong itu lebih hidup. Enakan sampean sing ngomong. Wah, akhirnya kan saya tidak mau bikin konten-konten yang ada kan ditulis itu bisa bersuara. Saya tidak boleh itu bersama Satpam. Oke. Harus hidup sendiri. Oke. Jadi konsultan itu Satpam. Pak Lupis. Nah, ini membuat saya terangkat. Kita bisa belajar itu dari banyak hal gitu ya. Dari banyak orang kita nggak boleh memandang mendiskreditkan orang lain karena kita nggak tahu gitu ya. Di sisi beliau yang jadi satpam atau bakolopis ternyata di sana paham tentang pemasaran digital dan lain sebagainya yang mungkin kita yang lulusan sarjana mungkin kita tahu ilmunya, kita tahu bahwa itu penting tapi kita tidak melaksanakan, kita gagal untuk memulai hal baru. Ya, kita tahu tapi kita tidak mempraktekkan dan saya pikir dan cukup banyak. Tidak malu Pak, ini penting. Oke, saya malu. Ini dikatakan ya dibanding nama Pak Lopis bos toh Pak. Ya. Bos besar malahan. Insinyur. Ini apa? Belajar sama Pak Lopis. Harus Pak. Harus. Dan itu harus diterima gitu. Oke. Jadi terus belajar gitu ya. Kalau sakit dalam tanda kutip ke dokter lah gitu ya dan nurut coba gitu ya dijalankan pola hidup yang betul arahan dokter. Kalau di perusahaan mungkin kita bisa meng-hire orang luar yang punya sudut pandang berbeda atau yang punya point of view yang berbeda gitu ya, yang punya point of view yang berbeda. Kalau misalkan ada teman yang mungkin satu frekuensi atau ada teman, ada kenalan yang memang memiliki bisnis atau industri yang sama atau bahkan konsultan gitu ya, itu menjadi dokter-dokter bisnis kita supaya kita bisa mendeteksi sakit kita apa. Karena menurut saya tidak semua orang sadar kalau dirinya sakit, Pak Gun. Betul. Tidak semua perusahaan tahu kalau perusahaan itu sakit. Ya. Lah, tadi Pak Gun sudah menyampaikan sadar sepenting dhisik, gitu ya Pak Gun. Bukan kita paling ini aja cara bicara secara kan saya termasuk pakar Pak. Tapi setiap saya ngomong saya bukan paling pinter. Ya. Karena jangan sampai merasa paling pinter Pak. Begitu Anda merasa paling pintar, Anda mulai bodoh. Oke. Ya, betul. Karena tidak mau belajar lagi. Balik lagi ke sadar Pak Gun. Menciptakan kesadaran itu kayak apa Pak Gun? Kadang-kadang kecepit memang harusnya Pak. Oke. Ya. The power of kepepet. Nah, kesulitan itu Pak, memang ternyata kalau kita bersyukur, kita renungkan, kita koreksi, introspeksi. Jangan kalau kesulitan agak nyalakan orang-orang, jangan. Saya setiap tanya anak saya kalau lagi sepi usaha gitu ya. Sepi. Oh Pak, itu yang sana juga sepi. Lah biasanya orang kita itu gitu Pak. Kalau lagi nurun terus delok sing turun juga. Dan delok sing naik juga ada. Nah, itu akibatnya membenarkan penurunan kita. Nah, itu penting itu. Oke. Yang pertama tadi adalah kita terus beradaptasi, berubah ya, berinovasi. Terus kemudian yang kedua itu kita sadar, kita tahu bahwa namanya hidup, entah itu perusahaan atau manusia selalu ada cobaan, ada tantangan, ada jatuh bangun. Gimana caranya supaya kita bisa melewati tantangan-tantangan itu? Ya pertama kali harus dilakukan itu adalah kita berguru gitu ya Pak Gun, dan berusaha Pak, dan berusaha
jalankan apa yang sudah kita pelajari ini. Ya, jadi kita, gini. kita punya ilmu tapi tidak dipraktekkan juga percuma gitu Banyak ya. orang ini Pak, berusaha itu kenapa tidak mau berusaha? Belum sudah memvonis apa berhasil. Nah, saya bilang sama anak-anak saya juga, berusaha memang belum tentu berhasil. Tapi kalau tidak berusaha pasti tidak berhasil. Oke. Nah itu. Kalau berusaha ada dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Ya. Tapi kalau tidak berusaha, tidak ada kemungkinan berhasil gitu. Ya, itu. Ya. Karena ya tidak gerak gitu Tidak ada ya. yang diperbuat, harus berbuat. Oke. Jadi gini, tidak ada sesuatu yang kita lakukan itu percuma. Oke. Banyak hal saya pengalaman Pak, yang dulu saya pikir tidak ada gunanya, loh kok berguna sekarang. Nah itu. Oke, ya. Selama itu positif, ilmu itu pasti akan bermanfaat. Kita nggak tahu tidak ada yang hilang Pak. Ilmu itu bisa menyelamatkan kita gitu. Betul. Ya Pak Gun. Oke. Yang berikutnya tadi yang cukup menarik dari Pak Gunawan adalah seringkali istilahnya Pak Gun, the power of kepepet. Itu. The power of kepepet. Dan orang-orang yang tadi tidak sadar kalau sedang sakit, biasanya itu karena tidak merasa sedang kepepet. Nah, kalau lagi sukses, ini ada teman Cina yang bilang, kalau sukses kan tidak kepepet. Buatlah dirimu tetap kepepet. Lah, kalau tidak kepepet, ya oleh keadaan di luar kita harus membuat diri kita secara mandiri kepepet, gitu ya Pak Gun? Ya. Caranya gimana membuat merasa diri kepepet itu loh Pak Gun? Jadi begini, ini saya juga kulaan dari teman-teman ini. Iya, kita sering belajar di sini. Dia sudah sukses Pak. Ya. Punya peternakan ayam besar Pak. Oke. Tapi saya lihat kok dia itu masih ada sing diumek-umek. Oke. Sing mau bikin tambah lele. Oke. Mau itu. Padahal saya lihat kalau sudah hasilnya ya berlebih-lebih. Oke. Nah itu Pak Gun. Bedanya kita, kalau saya itu berusaha, saya tidak puas. Nah dengan tidak puas itu kepepet Pak. Oke. Jadi kalau sudah puas tidak kepepet jenenge Pak. Oke. Nah, jadi saya itu berkeinginan, cita-cita yang belum saya cita, saya ingin nanti lahan saya yang anggur ini saya bikin semacam penginapan. Tapi penginapan khusus Pak Gun. Undang orang luar negeri yang sepuh-sepuh itu. Oke. Kita kan orang kalau di luar negeri itu kan ada musim panas, musim semi. Nah, orang sepuh-sepuh itu kalau sudah pada musim dingin kan kepingin keluar. Nah, tampung di Indonesia. Wah itu idenya Pak. Ya. Jadi salah satu ide yang belum Ya. Jadi membuat kita merasa kita masih belum apa-apa. Ya, membuat kita merasa kepepet itu karena kita merasa belum apa-apa, masih banyak yang harus kita raih, dan ada resiko-resiko mungkin yang kita sadari kalau kita tidak bergerak, tidak berkembang, kita akan mati gitu. Mati, betul, ya. Ya, kalau kita kepepet, akhirnya kita mau ke dokter, mau minum obat, mau periksa lab gitu ya, sama di perusahaan. Ya seperti manusia aja Pak, jangan mager. Oke. Ya, perusahaan pun jangan mager gitu. Jangan mager gitu. Oke. Lah, yang menarik lagi Pak Gun, saat ini ya bicara soal mager, baik generasi muda, bukan generasi tua, bahkan perusahaan selalu mengaitkan bahwa bergerak itu harus menghasilkan, gitu ya. Bahwa bergerak itu harus ada duitnya. Nah, itu. Kalau tidak ada duitnya, ngapain aku bergerak? Itu salah besar. Salah besar. Salah besar. Gimana? Kenapa? Jadi gini, kalau Anda sampai kesempatan bergerak, ya. Apakah itu menghasilkan? Pokoknya baik loh ya. Oke. Nah, kayak tadi satu contoh, saya naik bis tadi ini. Oke. Ada seorang ibu sepuh. Oke. Nggak dapat tempat duduk. Oke. Nah, apa sih hasilnya kalau saya ngasih tempat duduk dia? Kan tidak ada hasilnya Pak. Oke. Tapi insya Allah, apa yang saya lakukan berbuat baik itu akan tertanam baik di kemudian hari. Jadi bergerak itu harus Pak, selama itu baik. Jangan mikir hasil. Nah itu kebanyakan orang-orang kita kenapa tidak mau bergerak. Oke. Ngitung hasil Pak. Oke. Nah, hasil itu jangan dihitung. Oke. Dan pasti ada hasil Pak. Jadi ada pepatah, proses tidak akan
mengkhianati hasil. Ya. Manjada wajada. Nah, saya Pak sekarang cecak rawa saya ini kembali yang semua orang-orang lagi pakai mesin penetas, pakai rolon dari tujuan segala macam. Produksinya banyak Pak. Oke. Jadi sebulan bisa 2-3 kali, setahun bisa 30 kali. Banting harga Pak. Nah saya ada pesan itu dari orang. Kalau lagi bisnis lagi Pak banting harga, jangan ikut banting harga. Oke. Anda akan kelelahan sendiri dan sama hancurnya. Apa yang dilakukan? Tingkatkan kualitas. Oke. Saya tingkatkan kualitas Pak dengan loloan induk sampai dewasa. Itu mungkin belum ada Pak di Indonesia melakukan. Dan itu babak belur Pak, matinya kayak Pak. Ya. Tapi kualitas burungnya bagus. Oke, jangan terus bersaing di harga. Di harga. Ya, karena sama-sama sakit. Sama sakit. Ya, tapi kita lebih baik meningkatkan kualitas. Kualitas ya, itu. Kita jadi kepepet. Gimana caranya meningkatkan kualitas? Dan itu butuh kita waktu. Belajar gitu ya Wah, Pak. butuh kesabaran Pak. Jadi belajar, butuh sabar dan kita akan nikmati hasilnya. Betul. Luar biasa sekali rekan-rekan. Sampai sekarang saya setiap kali bicara dengan beliau selalu belajar banyak dari beliau dan kita merasa malu gitu ya. Saya yang masih lebih muda tapi kalah semangat sama beliau yang mungkin 20 tahun lebih di atas saya gitu ya. Dan banyak hal ya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kenapa kita harus terus bergerak ya? Karena kita pengen hidup panjang gitu ya. Kalau dibalik, kenapa kalau kita pengen perusahaan kita hidup panjang, berarti kita harus terus bergerak. Berinovasi. Berinovasi ya. Bergerak itu kita mulai dari inovasi gitu ya. Dari inovasi kita tidak boleh diam. Tidak boleh terus menggunakan cara-cara yang sama, cara-cara yang lama. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita menciptakan diri agar kita punya the power of kepepet. Nah, motivasi itu Pak, kita lebih itu. gitu ya. Itu. The power of kepepet dimulai dari kita menciptakan kesadaran. Kalau dari hasil diskusi ini kita menciptakan kesadaran bahwa kita selalu ada sisi-sisi dalam tanda kutip penyakit di dalam diri atau dalam perusahaan kita. Ya tidak mungkin sebuah manusia atau sebuah perusahaan yang 100% tidak ada penyakitnya gitu ya. Ada. Ya minimal apalagi manusia Pak. Kalau sudah tua, gatel gitu ya Pak. Itu kalau pasti sudah ada. tua itu Pasti ada. Jadi kita harus sadar. Kemudian kalau kita sudah mulai sadar dan sadar itu juga perlu berlatih kalau menurut saya. Betul. Kita jangan malu, jangan gengsi untuk belajar dari siapa saja. Betul. Kita tanya orang-orang di luar circle kita tanya orang-orang yang di bisnis yang sama atau di luar untuk mendapatkan point of view yang berbeda. Sehingga kita tahu, oh iya ternyata perusahaan saya ini nggak baik-baik aja loh gitu ya. Nah karena faktor kepepet, semangat belajarnya dan semangat berinovasinya akan terus berkembang. Dan jangan merasa kalau mulai dari yang kecil Pak, aduh kecil ini, salah. Gitu Justru yang dari kecil itu menjadi besar. Okay. Saya terpukul sekali dengan Bako Lopez itu Pak. Ya. Bako Lopez, saya tanya, itu apa? Gerobaknya yo elek. Ya. Kok iso pede loh. Terus saya punya anak itu. Kamu kan lebih bagus gerobaknya apa? Kok enggak bisa bikin TikTok? Kan anak-anak kadang-kadang depan saya elek segala macam. Enggak ada. Oke. Jadi setelah tadi ya kita belajar, kita harus praktekkan ya. Kalau kita dapat insight, dapat masukan, dapat ilmu, jangan berhenti di tataran wacana, tapi kita juga harus mengeksekusi. Ya. Walaupun itu dimulai yang kecil. Walaupun malu. dirasa tidak ada hasilnya. Jangan berhitung hasil, itu Pak Guru ya. Tapi jalanin aja kalau itu baik. Ya beda kalau itu jelek ya udah intikan sekarang. Tapi kalau baik jalankan apapun terus. Ya, nanti hasil akan mengikuti. Gitu ya Pak Gun. Ya. Itu semua rekan-rekan kunci bertahan
dari seorang Odem Gunawan. Gunawan. Nah, nanti saya cantumkan link ya di bawah YouTube atau sosmed kita, nanti bisa ngelink ke Odem Gunawan, bisa ngelihat Pak Gunawan seperti apa live TikToknya atau konten-konten TikToknya yang belajar, hasil dari belajar Satpam dan Bako Lopez. Ya, nanti kita akan bicara banyak lagi ya, karena masih banyak sisi-sisi lain yang bisa kita gali dari seorang Odem Gunawan gitu. Dan terus saksikan channel kita dan tetap pantau obrolan kita ya, karena seringkali kita lebih mudah belajar dari obrolan seperti ini daripada kita membaca, karena tidak semua orang nyaman dengan membaca, tapi hampir sebagian besar orang merasa nyaman kalau mereka langsung mendengar dari yang mempraktekannya, langsung melihat hasil dari pelajaran tersebut. Gitu saya rasa rekan-rekan semua, terima kasih banyak telah melihat kami, kita belajar bareng. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan-masukan, koreksi ya, karena tidak mungkin kita nggak salah juga. Bukan yang paling benar kita bukan ini. yang paling benar, silakan masukkan di komen ya atau ke DM kita gitu ya. Dan sampai ketemu di channel berikutnya. Dan terima kasih banyak Pak Gunawan. Terima kasih. Pak. Baik.